kita masuk di dalam hadiratnya yang kudus dengan keagungannya dan kemuliaannya. Haleluya, layakkan kami Tuhan. Haleluya.
kembali memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Kami bersyukur Bapa, kami terus diberi kesempatan untuk mendengar nasihat-nasihat-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu yang membukakan pemahaman dan pemikiran kami untuk kami lebih hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan Tuhan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam pengasihan-Mu ya Bapa. Kau berbicara bagi setiap kami Tuhan, apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekali lagi salam. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan terus berikan bagi kita. Selagi ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan dengan maksimal. Amin. Karena kehidupan kita ini hanya satu kali selama kita ada di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Sebab itu kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang bersyukur, orang yang berbahagia, saudaraku yang kekasih. Karena tidak ada orang seperti Tuhan Yesus Kristus yang rela menderita, memberi hidupnya di kayu salib untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Tanpa Tuhan Yesus, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, tanpa kasih-Nya yang luar biasa itu, maka kehidupan kita tidak ada artinya. Sebab itu kita layak menyembah Dia, memuliakan Dia di dalam kehidupan kita. Artinya bukan hanya sekedar melewati pujian yang kita sering lakukan kalau kita ibadah, memuji hanya di mulut, di bibir, perkataan, tapi di dalam seluruh kehidupan kita, kita memuliakan Tuhan melewati perbuatan kita, melalui sikap kehidupan kita. Itulah yang dikatakan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, di Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 ya sampai 30 saya bacakan bagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Dengan perikopnya adalah ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadamu oleh Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan." Demikian firman Tuhan Bapak Ibu yang kita baca pada saat hari ini. Saya sangat bersyukur ya di ayat yang ke-25 ini. Kali ini saya baca, pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa." Artinya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan ya, kita melihat keagungan Bapa ya.
Sebenarnya seorang bapak enak aja mempromosikan, ya, pada waktu itu. Bapak bisa mengatakan, loh nanti saya akan utus seorang anak. Hormat ya kepada dia, ya. Lakukan yang baik ya. Tapi di sini Bapak tidak mengatakan apa. Hanya Bapak mengatakan, engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Bapak tidak menyatakan terang-terangan, Bapak. Seandainya kalau Bapak menyatakan terang-terangan pada waktu itu, berarti kekristenan kita murahan, Bapak. Ya. Bahwa Yesus tidak akan pernah melakukan yang namanya pengorbanannya di kayu salib. Kalau Yesus dulu untuk menyatakan bahwa nanti ada anak yang hidup. Berarti menjadi orang Kristen itu gak gratis, mahal, berat, sulit, berkualitas orang-orang Kristen. Tapi kadang-kadang kita membuat kekristenan kita sendiri murahan. Karena orang yang mengaku orang Kristen kadang-kadang tidak menunjukkan bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan, apa yang dia sudah teladani dalam kehidupannya untuk kita. Kita tidak meneladani dalam hidup. Karena banyak mungkin ini ada ajaran-ajaran yang sudah terdoktrin, ya. Saya pun dulu tidak memahami seperti saat-saat akhir-akhir ini, Bapak. Menjadi orang percaya kepada Tuhan. Bahkan menjadi hamba Tuhan pun baru 6 atau 4 tahun belakangan ini yang benar-benar saya mengerti tentang kekristenan, tentang orang yang percaya kepada Tuhan. Saya pikir orang yang menjadi Kristen, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dengan lunas, dibayar dengan darahnya. Ya, kita menjadi orang Kristen berleha-leha saja, santai. Karena apa? Menganggap bahwa orang Kristen sudah selamat. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini mengajak kita, mengajarkan juru selamat untuk kita benar-benar selamat. Ya, benar-benar selamat hari ini, Bapak Ibu. Kabar baik, benar-benar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan bagi kita di tempat ini benar-benar mengajak kita di dalam keselamatan yang benar-benar selamat, tidak menipu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena kenapa saya bilang menipu, Bapak Ibu? Karena banyak kebenaran firman Tuhan itu diceritakan, tidak dibuka dengan benar-benar benar. Termasuk saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya teringat di ayat yang ke-28 ini. Marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak Ibu, waktu di KKR saya pernah menyampaikan ini di KKR. Itu supaya orang yang sakit disembuhkan, ya, orang yang terikat dilepaskan, orang yang punya masalah rumah tangga dipulihkan. Hanya batas pemahaman sampai di situ. Ayat ini tidak cuma hanya sampai di situ, Bapak. Ya. Harusnya kita mengajarkan tidak sampai cukup didoakan, engkau sakit disembuhkan, ada mujizat Tuhan. Ekonomi memang kalau ikut Tuhan akan diberkati. Kalau kau memberi, kau bayar perpuluhan, kau akan diberkati.
membawa orang di dalam kebenaran yang benar-benar, yang membawa orang ke dalam keselamatan yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara dikasih, saya bersyukur kepada Tuhan, seandainya saya tidak dianugerahkan kebenaran ini, sampai nanti akhir hidup saya tetap mengajarkan hal seperti itu tidak benar. Betapa mengerikannya nanti saya, Bapak Ibu, saat saya dipanggil oleh Tuhan, saat saya di tahta pengadilan, ya saya diadili oleh Tuhan. Wah, mengerikan. Tidak bisa balik lagi, Bapak Ibu. Tidak bisa balik untuk mengajarkan yang benar. Tidak bisa balik lagi kalau sudah di tahta pengadilannya. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan di tempat ini, saya bersyukur hari ini, berapa tahun belakangan ini Tuhan bukakan kebenaran firman Tuhan ini, dan saya kembali mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudari yang dikasih Tuhan, mengajarkan ini, dan benar-benar ya, menurut saya tidak terlambat bagi saya. Masih ada kesempatan bagi saya untuk memperbaiki, mengajarkan yang sungguh-sungguh. Artinya saya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya membenahi diri saya. Saya benar-benar meninggalkan segala kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap motivasi di dalam pelayanan yang tidak benar, ya, saya bersihkan semua itu supaya nanti saya berkenan di hadapan Tuhan dan saya tidak ditolak oleh Tuhan. Saya tidak mau nanti ditolak oleh Tuhan. Ya engkau, aku tidak pernah kenal engkau karena engkau melakukan kejahatan. Saya tidak mau ayat ini selalu menjadi pegangan saya, rambu-rambu bagi saya, supaya saya benar-benar hidup berkenan, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Saya terus mau bertanding di dalam kehidupan ini, benar-benar untuk menjadi memenangkan sesuatu pertandingan dengan satu tujuan yang benar-benar, satu tujuan yang terarah kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada jalan kebenaran, ya. Seperti di 1 Korintus 9 ayat yang ke-26 mengatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju sembarangan saja mengikut. Ya, Bapak Ibu, nah kita itu mengikuti Tuhan itu, ya, seperti seorang petinju, seorang pelari. Seorang pelari, kalau dia tidak tahu tujuannya, nyelonong, dia tidak tahu kalau di ujung sana itu ada apa? Ada laut, ada sungai, dia tidak tahu, ya. Tapi di sini Rasul Paulus mengatakan dia berlari, ya, bukan tanpa tujuan. Harus ada tujuan, harus ada penguasaan, ada pengendali. Dia katakan dia seorang petinju, tidak sembarang meninju, Bapak Ibu. Dia tepat pada sasaran. Tentu semua ini dengan berlatih. Tanpa berlatih, kita tidak akan bisa berlari sampai ke tujuan yang pasti. Sebagai petinju mungkin tanpa berlatih terus tidak mungkin dia bisa memukul kesesarannya yang pas. Ya, seorang petinju kalau dia memukul lepas terus ya nggak mungkin dia jadi pemenang, Bapak Ibu. Ya, dia melatih diri terus. Begitu kita di dalam Tuhan. Kalau kita tidak melatih diri kita tidak akan pernah mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Ya, artinya melatih diri di sini kita mengoreksi diri kita terus di hadapan Tuhan. Kita berdoa, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh benar di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari, setiap detik, menit, waktu
kita mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang banyak sibuk, bukan berarti kita sibuk untuk kepentingan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita sebagai ibu rumah tangga lakukan dengan bertanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai dia pekerja, bisnis, ya, seorang anak-anak muda mahasiswa, anak-anak pelajar, dia lakukan dengan maksimal untuk semuanya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sangat aneh kalau orang percaya kepada Tuhan, ya, anak-anak SMA mungkin, ya, anak-anak SMA dia sekolah katanya anak Tuhan, tapi nilainya jelek, ya, sangat aneh, Bapak Ibu. Seorang mahasiswa tidak menunjukkan suatu prestasi yang baik. Ya. Jadi kalau anak Tuhan pasti dia menunjukkan prestasi di dalam kehidupannya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Seorang pekerja juga dia bekerja semaksimal mungkin, dia menghasilkan mungkin kekayaan, tapi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk semuanya, untuk pekerjaan Tuhan, atau bukan semuanya untuk pekerjaan salah, untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tapi kebanyakan orang bekerja untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini, Bapak Ibu, tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia hari Minggu beribadah. Ya, tidak mungkin. Di dalam kehidupannya hari-hari aja tidak menunjukkan bahwa dia melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Mari hari ini, ya, masih ada kesempatan bagi kita untuk kita memperbaiki terus kehidupan kita. Hari-hari ini Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Ya, tiada hari, tiada waktu, ya, untuk saya memperbaiki diri. Rasanya saya ingin, karena hari-hari ini saya terus minta Tuhan, aku mau membukakan hati, aku mau menyenangkan Engkau. Ya. Itu langsung dipraktekkan dalam hidup, bukan langsung uji dalam kehidupan. Bapak Ibu, untuk supaya saya minta Tuhan aku membukakan hati, tidak langsung santai terus menyukakannya, ada proses, ada ujian di dalam hidup saya. Apakah saya benar-benar menyukakan dia atau menyakiti hatinya? Bapak Ibu, sedikit pun salah itu menyakiti hati Tuhan. Saya terasa Bapak Ibu, kalau saya menyakiti hati Tuhan, ada sesuatu yang salah dalam hidup ini. Itu rasanya tuh gelisah, gak damai. Dan terus saya kejar, bukan apa yang membuat hatiku seperti itu, apa yang membuat aku salah di hadapanmu. Nah terus itulah yang dikatakan kita berjuang, kita berlatih, Bapak Ibu, berlatih diri supaya kita benar-benar untuk menjadi pelari tadi, berlari tidak sembarangan, Bapak Ibu, tidak tahu arah tujuan kita. Jadi kita harus ada sasaran, ada tujuan kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tanpa melatih diri, tanpa belajar terus dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah tahu tujuan kita. Ya, kalau orang buta dia lari aja, masuk aja ke got. Ya, kalau kita terus bersandar kepada Tuhan, terus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, kita dibukakan, ya, mata rohani kita, ya, kita dibukakan sesuatu, melihat segala sesuatu. Oh ini salah, ini benar. Ya, kalau kita tidak bergaul akrab dengan Tuhan, ya, kita tidak akan bisa melihat kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita.
kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu berkenan atau tidak. Ya, karena apa? Karena tidak bergaul dengan, tidak melatih diri, ya, tidak melatih diri untuk bergaul dengan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya, yuk kita melatih diri kita melatih diri kita terus, ya, untuk kita benar-benar melihat apa yang Tuhan kehendaki, ya, yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Ya. Menjadi orang Kristen tidak cuma hanya sampai baik, tidak cuma hanya sampai berkenan, tapi sampai kesempurnaan. Tapi kesempurnaan ini maksudnya tidak sama seperti Yesus. Siapa sih yang bisa menyamakan Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya, tidak bisa kita menyamakan seperti Tuhan Yesus atau melebihi Tuhan Yesus, tidak ada. Setidaknya kita mengambil jalannya Tuhan, ya, menurut standarnya Tuhan. Ya. Mungkin standar saya dengan saudara beda standar saya, ya sesuai dengan latihan kita. Kita melatih diri kita. Ya, kalau kita kurang melatih, ya tidak mungkin kita sampai ke tujuan ini. Ya, tidak mungkin orang yang malas, orang yang menjadi orang Kristen mau selamat saja tanpa perbuatan yang baik, tanpa melakukan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin dia selamat, tidak mungkin sampai ke tujuan, ya, untuk mendapatkan mahkota yang kekal. Saya percaya petinju dia melatih untuk mendapatkan mahkota yang fana. Kalau orang-orang petinju dunia, ya, pelari-pelari yang ada itu dia melatih diri, itu dia dapat mahkota, pasti dia menang kalau dia berlatih dengan baik, pasti dia menjadi pemenang. Tapi dia memperoleh mahkota yang fana. Tapi kalau kita melatih diri kita di dalam apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, kita akan mendapatkan mahkota yang kekal, itu kerajaan surga. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Sangat aneh ya kalau kita menjadi orang Kristen cuma hanya santai-santai aja. Dia merasa bahwa hidup ini selamanya di dunia ini, dia tidak akan pernah mati. Ya, menikmati keadaan dunia, kenyamanan dunia ini. Bapak Ibu, kenyamanan dunia ini, makan, minum, ya, teman-teman yang banyak, rame-rame yang ada di dunia ini, semuanya sirna, Bapak, fana. Tidak selamanya semuanya lenyap, semuanya lenyap. Tidak akan pernah kita menikmati selama-lamanya. Tidak akan pernah kita menikmati. Kita pasti mati. Kita pasti akan diadili di tahta pengadilannya. Kenapa kita tidak berlatih hari ini? Supaya kita berlari satu tujuan, yaitu surga yang ada di sini, tempat sasaran. Mari kita melatih diri kita hari-hari ini, Bapak Ibu, apalagi COVID-19 ini. Ya, kalau sampai kita tidak ada rasa takut, ya, takut kepada Tuhan, karena hidup ini ya kita tidak tahu, COVID bisa aja menyerang siapa aja, anak muda, orang tua, apalagi yang punya bawaan penyakit, gampang terkena virus ini. Nah, kalau kita hari ini tidak bersiap, ya artinya tidak berkemas-kemas di dalam Tuhan, menyiapkan diri kita akan menyesal Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Menyesal nanti kalau sudah di sana. Loh, kenapa aku selama di dunia tidak sungguh-sungguh? Kenapa aku dulu nggak melakukan ini? Padahal kebenaran sudah dikasih tahu. Kenapa aku nggak lakukan? Menyesal Bapak Ibu, nggak bisa lagi. Kita di dunia ini hidup cuma satu kali, tidak bisa 2 kali turun lagi
dia memberi kekayaannya, membagikan harta kekayaannya. Tapi dia tidak mau. Dia tidak pedulikan Lazarus. Setelah dia mati, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, Lazarus masuk surga. Orang kaya itu tidak masuk surga. Dia mau kembali lagi, nggak bisa Bapak Ibu. Ya? Hari ini kekayaan tidak hanya berbicara tentang uang, ya. Tapi kekayaan adalah salah satu mungkin kita bisa melakukan, menolong orang lain melewati mungkin kita sudah punya sesuatu di dalam diri kita, menyampaikan kebenaran. Ya, yang harusnya hari ini waktu kita untuk mencari kebenaran firman Tuhan, memperbaiki hidup kita supaya kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat untuk bisa menyelamatkan orang lain, supaya hidup kita benar, kita bisa menjadi bisa mentransfer kepada orang lain. Nah, kita tidak melakukannya. Kita cuma hanya egois, santai, sibuk dengan hal-hal yang tidak perlu dalam hidup ini. Kita egois, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu. Amin. Amin ya. Firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saya bersyukur di tempat ini tidak menyampaikan untuk menyenangkan telinga Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sebab kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengenakan saudara untuk sesuatu motivasi pada saya sebagai seorang gembala di tempat ini, untuk kepentingan pribadi saya sangat berdosa, sangat naif hidup saya saudara. Saya tidak mau saya nanti ditolak oleh Tuhan. Saya benar-benar mau melakukan selama masih ada kesempatan hidup, saya melayani Tuhan dengan benar-benar berjuang mencari kebenaran itu, supaya hidup saya ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Karena saya terbeban dengan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Saya melihat Jumat yang masih belum sungguh-sungguh, hati saya menangis, hati saya bergumul melihat jemaat Tuhan yang masih belum benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya terbeban melihat jemaat hidup masih dalam segala kekurangan. Hati saya menangis. Saya bilang sama pekerja di tempat ini, kita makan enak, kita tidak tahu jemaat di sana makan apa. Saya selalu memikirkan, kalau saya makan enak di rumah, saya rasanya tuh mau makan hampir tidak jadi Bapak Ibu. Kenapa? Saya pikir orang di luar sana, jemaat yang ada, mereka makan apa? Saya punya hati hari-hari ini, puji Tuhan Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan kirim banyak Lazarus ya, datang. Yang saya bisa lakukan sesuai dengan kemampuan Tuhan Bapak Ibu Saudari. Kalau Bapak Ibu Saudari punya kemampuan hari ini dikirimkan oleh Tuhan Lazarus, ya kita saling tolong-menolong, saling mengasihi, itulah kehidupan orang Kristen. Ya, kita harus memperhatikan saudara-saudara kita yang dalam kesusahan, yang lagi dalam punya masalah. Mari, saya selalu memperhatikan, saya ingat, yuk kita telepon ini, kita telepon ini. Ya kalau di COVID-19 ini kita tidak bisa bertemu, berkunjung pun kita bisa tidak enak. Ya kita melewati telepon bisa cari tahu apa kabar, ya, bagaimana kabarnya. Nah di situ saya kadang-kadang melihat, merasakan gitu Bapak Ibu, kalau jemaat ini punya masalah, jemaat itu punya pergumulan, saya hanya bilang, tolonglah mereka saya bawa di dalam doa sama sesuatu. Ya Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari pada kesempatan ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, kita percaya kalau kita benar-benar mencari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan
Tuhan pasti membela dalam kehidupan orang-orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam situasi apapun keadaan dunia ini, kita orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak dibiarkannya. Ya, kecuali Bapak Ibu hidup, ya sudah hidup pas-pasan, ya punya pergumulan banyak, saudara tidak cari Tuhan, sulit saudara, sulit. Saudara semakin jauh dari Tuhan. Nah, ini ada kesempatan Bapak Ibu, mari bagi kita untuk datang mendekat kepada Tuhan, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya percaya dalam situasi keadaan dunia ini yang tidak semakin menjanjikan kepada kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita hormati Dia, kita cari wajahnya, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, dan kita berbalik kepada Tuhan, dan kita sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan. Hanya Dialah segala-galanya dalam kehidupan ini yang mampu menolong setiap kehidupan orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu Saudari, kita memuji Tuhan. Kita katakan, aku memilih Tuhan. Hanya Kau segalanya bagi. Mari kita mengenakan hidup Tuhan di dalam kehidupan setiap langkahnya. Haleluya. Aku memilih Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidup dalam setiap langkah. Diriku telah
buat kebenaran firman yang Engkau nyatakan bagi kami pada pagi hari ini. Biar apa yang Engkau sudah sampaikan bagi kami dapat lakukan dalam kehidupan. Dan kami tidak menyepelekan apa yang Engkau sampaikan dan Engkau ajarkan bagi kami. Buat kami orang-orang yang taat, orang-orang yang takut dan gentar kepada Engkau. Tuhan berikan itu bagi kami, supaya kami dianugerahkan oleh Tuhan keselamatan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab Tuhan di dalam setiap tindak tanduk dan perbuatan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan, hanya Engkaulah segalanya dalam kehidupan. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini, saudara kekasih. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat kedua tangan kita. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk. Terima kasih.